Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini kita akan sedikit membicarakan salah satu tokoh besar dalam tasawuf, yaitu Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau ini adalah salah satu tokoh yang banyak sekali dipelajari oleh orang-orang timur maupun barat. Di belahan dunia manapun mungkin tidak asing lagi bagi telinga kita kalau sudah mendengarkan nama Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Namun begitu pernah juga dikatakan oleh seorang Habib, kalau kita kenal Al-Habib Al-Jupri, beliau pernah berkata dalam sebuah videonya, yaitu yang paling berjasa untuk mengislamkan orang-orang Eropa yaitu ada dua orang. Yang pertama Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, dan yang kedua Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnul Arabi. Kata beliau, yang duanya ini adalah tokoh-tokoh dalam ilmu tasawuf, tokoh-tokoh ahli tasawuf yang kita kenal dalam dunia Islam. Yang saya bicarakan di sini ada model yang telah diterapkan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi yang mungkin kita tidak banyak tahu tentang apa isi daripada apa yang beliau lakukan, yaitu tarian yang beliau lakukan. Dan apa yang saya jelaskan di sini hanya sedikit tentang penjelasan dari apa yang beliau lakukan. Yang pertama, beliau itu ada tarian berputar-putar. Tarian ini sebenarnya kalau kita tahu, kalau kita bisa menjalankan tekniknya, maka itu tidak pusing. Tidak seperti kalau kita itu berputar-putar, itu kan pusing. Tapi kalau kita lakukan teknik yang diajarkan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, maka kita itu tidak merasakan pusing. Tapi saya juga belum tahu, saya belum bisa mencoba gimana taktiknya, gimana tekniknya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya ataupun melakukannya untuk ke depan-kedepannya, insya Allah. Baik, yang saya akan bicarakan di sini ada beberapa saja, dan mungkin masih banyak hal yang tertinggal dan bisa Anda cari, dan bisa Anda cari di buku-buku ataupun di video yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama ataupun orang-orang yang berilmu di antara kita. Yaitu yang pertama, ketika memulai tarian itu tangannya itu di atas, tangan kanan itu di atas, kemudian yang tangan kiri itu di bawah. Dan ini menunjukkan simbol bahwa ketika tangan kanan itu di atas itu kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan, maka jangan lupa tangan kiri itu tadi di bawah. Dan ini bersimbolkan bahwa ketika di bawah itu menunjukkan harus dibagikan ke orang lain. Jadi kalau kita banyak ilmu, kalau kita seorang yang alim, katakanlah kalau sekarang kita itu kan masih banyak media, banyak alat. Ya, bisa jadi cara untuk menyampaikan ilmu tersebut ya dengan cara membuat konten, dengan cara membuat video-video yang bermanfaat. Itu salah satu jalan untuk menerapkan ataupun mengamalkan, mengajarkan ilmu yang kita miliki. Maka dalam tarian Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, yang pertama kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah supaya diberikan ilmu. Tapi sesudah diberikan ilmu tersebut bukan untuk diri kita sendiri saja, bukan untuk ditanam dalam diri kita saja, tapi harus diberikan, harus kita kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, itu di lingkungan ataupun sekitaran kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tariannya itu ketika berputar, maka putarannya itu gak searah dengan jarum jam ataupun putaran jarum jam, tapi berlawanan dengan arah jarum jam. Kenapa seperti itu? Itu menyimbolkan bahwa dalam ilmu tasawuf, dalam hakikat diri, dalam hakikat tujuan kita dalam beribadah, kita itu tidak boleh terlalu cinta dengan dunia. Kalau kita searah dengan jarum jam, itu artinya kita mengikuti dunia. Tapi ini kan kalau kita, misalkan kalau kita buat satu contoh, yaitu kita ada mor, kemudian itu kan kalau kita putar dengan arah jarum jam, maka dia akan semakin ke bawah dan semakin mendalam. Tapi kalau kita putar arah berlawanan, maka dia akan keluar, akan naik. Nah, kira-kira seperti itu ketika kita bertari dengan putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam, maka itu kita itu sedang naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga adalah di tarian tersebut kita itu memakai kopiah yang sangat panjang. Seakan-akan ini menyimbolkan bahwa simbol itu adalah simbol kuburan. Apa yang kita kuburkan, apa yang kita tanam dalam kuburan tersebut? Yang kita tanam adalah sifat iri, sifat iri hati, sifat dengki, sifat-sifat yang tidak baik dalam tubuh kita kuburkan. Nah, siapapun orangnya, baik saya pribadi ataupun seluruh orang-orang yang menyaksikan ataupun siapapun dia, pasti ada penyakit dalam hatinya. Maka supaya penyakit hati ini terhilangkan, maka dilambangkanlah dengan simbol, ada peci ataupun kopiah yang seperti kuburan telunjuk ke atas. Itu menunjukkan bahwa kalau kita punya sifat maupun dalam pikiran kita, dalam hati kita, harus kita kuburkan, tanam jauh-jauh. Supaya apa? Supaya tidak muncul lagi ke permukaan dan kita tidak mengamalkan sifat-sifat itu lagi. Mungkin yang 3 itu saja yang bisa saya sampaikan, dan untuk yang lainnya masih banyak lagi, tidak bisa saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Di lain kali insyaallah akan saya jelaskan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.